Berikut saya akan coba jelaskan secara ringkas bagaimana para seismologis membuat peta gempa di sebuah wilayah. Jadi katakan kita hendak mengetahui berapa sih percepatan gempa yang mungkin muncul di suatu daerah. Katakan contohnya di daerah Bandar Lampung. Nah, tahapannya bagaimana saja? Tahapannya kira-kira para seismologis atau geologis akan mengidentifikasi sumber-sumber yang mungkin akan menyebabkan gempa di kisaran wilayah yang akan dituju, ya. Misalkan ini adalah target wilayahnya dan di sini ada sumber gempa yang merupakan patahan yang panjang. Kemudian sumber yang lain, ada sumber yang kedua, patahannya pendek tapi luas seperti begini. Lalu kemudian masing-masing sumber patahan itu dihitung jaraknya ke sumbernya dan dicatat dalam sejarah berapa sih magnitud yang paling besar yang pernah tercatat dari sumber satu tersebut. Dilakukan hal yang sama juga untuk sumber yang kedua, dicatat magnitudnya. Nah, berapa banyaknya sumber gempa yang perlu dipertimbangkan itu tergantung daerahnya, seberapa banyak sumber-sumber yang mungkin. Nanti kalau misalkan di awal perkembangannya hanya menggunakan dua sumber, kalau ada sumber yang baru, kemudian datanya nanti akan diperbarui seiring dengan adanya sumber-sumber gempa, catatan gempa yang dicatat. Ya, itu tahap pertama. Kemudian para seismologis ini akan mempelajari beberapa parameter-parameter yang mempengaruhi merambatnya getaran gempa dari sumber sampai ke suatu lokasi. Karena misalkan lokasi gempanya itu di sini, ya, di atasnya itu adalah epicenter, ini epicenter, dia akan merambat melalui media tanah, ya, lapisan-lapisan tanah yang bisa berupa batuan, bisa berupa lapisan lembut, pasir, sampai akhirnya sampai ke suatu lokasi dan menyebabkan getaran pada bangunan ini. Ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi percepatan gempa yang terjadi pada suatu wilayah. Ada jenis patahan yang ada di sumber gempanya, ya, arah patahannya. Kalau arah patahannya menuju lokasi yang ditunjau, tentunya magnitudenya akan lebih besar. Kalau dia tidak searah, mungkin dia tidak akan sebesar kalau dia searah. Ya, jarak ke lokasi, juga jenis tanah, juga hal-hal lain yang berhubungan dengan karakteristik tanah di mana gelombang tersebut merambat. Lalu juga nanti dikumpulkanlah semua data-data itu sampai akhirnya dibuat satu persamaan yang mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Ini bentuk general dari sebuah attenuation relationship namanya. Berapa sih suatu faktor yang ingin diketahui terhadap parameter-parameter yang dipertimbangkan. Jadi ini akan menggunakan regresi logaritmik di sini. Jadi misalkan salah satu yang ingin dicari tahu adalah berapa sih peak ground acceleration. Nah, peak ground acceleration ini tentunya akan dipengaruhi oleh magnitudnya, jaraknya, juga sumber gempanya, terus juga jenis tanahnya, dan ini koefisien-koefisien ini nih adalah koefisien regresi dari data yang digunakan. Jadi menggunakan itulah akhirnya para seismologis bisa menentukan berapa PGE, berapa percepatan maksimum yang harus dipertimbangkan di suatu wilayah. Nah, sekarang kita coba ngomong tentang secara spesifik dengan jenis tanahnya. Jadi kalau ada sebuah sumber gempa yang terjadi di satu tempat, itu akan beda efeknya kepada bangunan yang berdiri di atas tanah yang berbeda. Misalkan ini sama-sama, walaupun dia sama-sama bedrock, tanah keras, tapi kalau dia berdiri di tanah keras yang datar dengan yang di daerah pegunungan, itu tentunya akan beda, ya. Juga dengan yang ada di lapisan tanah yang hanya satu lapis tapi dalam, dengan
lapisan yang beragam. Itu juga sifatnya akan berbeda. Jadi semakin kalau sebuah gedung itu berada di lapisan tanah yang lunak, begitu terdiri dari beberapa lapisan, itu seolah-olah dia itu berdiri di, jadi kalau ini bayangkan tanah itu juga dibayangkan sebagai struktur yang sangat fleksibel, dia akan di atasnya itu ada lagi strukturnya. Jadi ini struktur yang sebenarnya, ini tanah ini diibaratkan sebagai struktur yang fleksibel, dia itu akan vibrate lebih besar kalau dibandingkan dengan yang berada di tanah yang keras. Contohnya seperti begini. Ini ada sebuah catatan gempa yang ada di Mexico City tahun 1985. Ini mereka mencatat apa sih yang terjadi di daerah lembah ini. Diketahui bahwa di daerah lembah itu lapisan tanahnya cukup beragam dan tidak terlalu keras ya lapisannya, dan membandingkan yang terjadi di daerah pegunungan. Mereka mencatat ground motion yang dicatat di pegunungan dengan yang ada di daerah lembah yang terdiri dari lapisan tanah yang lunak itu ternyata jauh sekali berbeda. Kalau kita perhatikan di sini akselerasinya, itu akselerasi yang dicatat di daerah pegunungan di tanah yang keras itu sekitar 20 satuan gals di sini, sementara di sini yang dicatat di lapisan tanah lunak dan berlapis-lapis itu meningkat 10 kali lebih atau 9 kali. Jadi PGA di batuan atau di tanah yang lembut itu bisa sampai 9 kali lebih besar daripada PGA yang di hard soil, di tanah yang keras, untuk kasus yang di Meksiko tahun 1985 ini. Jadi itu makanya kita disarankan untuk membangun bangunan itu di atas tanah keras, supaya getaran yang terjadi juga relatif lebih kecil dibandingkan dengan di tanah yang lunak. Contohnya yang lain adalah juga dilaporkan di gempa yang lain tahun 85. Ini kedua catatan gempa ini terjadi dari epicenter yang hampir bersamaan dari lokasinya. Ini yang direkam di tanah yang keras, dan yang di gambar yang di bawah itu akselerasi yang direkam di tanah yang lunak. Untuk durasi yang sama, kita lihat di sini akselerasinya mungkin PGA-nya di sekitar di sini 0,1 G, sementara yang di sini sekitar 0,2 G, terjadi perbesaran. Itu bisa dipahami kenapa demikian. Kalau kita bayangkan atau kita ingat sebagai gelombang es itu dia bervariasi kecepatannya kalau dia medianya berbeda. Jadi dia akan lebih cepat merambat di tanah di batuan yang keras dibandingkan dengan di subsoil. Ya, jadi kalau dibayangkan di subsoil itu gelombang es itu terperangkap sehingga satu gelombang es belum selesai lewat, dia udah datang gelombang yang lain gelombang es selanjutnya gitu, atau gelombang selanjutnya, gelombang es itu datang berbagai macam sehingga dia terperangkap di subsoil tersebut. Itu yang menyebabkan di subsoil getarannya bisa teramplifikasi lebih besar dibandingkan di rock. Kalau di rock itu gelombang esnya itu cepat lalu travel, dia tidak terperangkap di medianya. Kira-kira gitu bisa memahaminya ya. Dan ini juga informasi yang sama yang menggambarkan spectral acceleration untuk berbagai jenis periode bangunan. Tapi poinnya di sini, kalau misalkan untuk satu jenis bangunan yang sama, katakan periode getarannya sama dan jenis tanahnya itu berbeda, itu semakin baik kondisi tanahnya, itu slide kondisi A itu yang putus-putus ini, akselerasi yang dialaminya itu akan semakin kecil. A itu untuk batuan keras, B itu soft soil sampai stiff, C itu medium, dan D itu soft clay. Kita lihat misalkan katakan satu bangunan yang memiliki periode yang sama, ya 1 detik, bila dibangun di atas tanah yang kelas A, itu akselerasinya lebih kecil dibandingkan kalau dia dibangun di atas kelas D. Ini akselerasinya jauh lebih tinggi.
Jadi kondisi tanah itu sangat mempengaruhi juga akselerasi yang dialami sebuah bangunan akibat gempa. Sebagai penutup, saya mau menampilkan satu fenomena yang bisa kita pelajari dari simulasi yang dilakukan tim research di San Diego, California sana, yang memperlihatkan misalkan sebuah patahan itu mengalami gempa, dan kita akan lihat nanti apa bedanya gempa itu ketika berpropagasi atau merambat di tanah bebatuan di pegunungan seperti begini dan di lembah. Ya, sebentar saya playkan. Known as the TerraShake project. In this TerraShake simulation of a magnitude 7.7 earthquake, a rupture initiating at the southern tip of the San Andreas propagates northwestward along the fault. As the rupture progresses, wave energy is concentrated in the propagation direction, a phenomenon called the directivity effect. These ground motions are further amplified by the trapping of seismic energy in soft near-surface sediments, especially where thick layers of sediment have accumulated. Jadi ini coba diperhatikan di sini, nanti akan saya playkan kembali. Getaran itu semacam terperangkap di lapisan tanah yang lunak, ya, sehingga perhatikan di pegunungan itu cepat sekali merambat getarannya dan habis. Sementara di daerah Los Angeles ini merupakan lembah, itu getarannya seperti terperangkap di situ. Itu yang ingin disampaikan di graf di simulasi ini. Kalian bisa lihat nanti di linknya untuk bisa mendapatkan informasi lebih umum. Such as the Los Angeles Basin. The TerraShake simulations show that these basin effects, when coupled with the directivity effect, funnel strong shaking into the very heart of Los Angeles. We obtained saya akan playkan kembali ya simulasinya. Jadi di sini nanti sumber gempanya, ini daerah patahannya di sini, dan getarannya akan melewati ini. Tapi karena di sini adalah tanah yang lunak, itu gelombang gempa itu justru tertarik ke daerah bagian yang lunak tersebut. Perhatikan coba. A rupture initiating at the southern tip of the San Andreas propagates northwestward along the fault. As the rupture progresses, wave energy is concentrated in the propagation direction, a phenomenon called the directivity effect. These ground motions are further amplified by the trapping of seismic energy in soft near-surface sediments, especially where thick layers of sediment have accumulated, such as the Los Angeles Basin. The TerraShake simulations show that these basin effects, when coupled with the directivity effect, funnel strong shaking into the very heart of Los Angeles. Jadi intinya dia daerah Los Angeles ini dan San Bernardino ini sudah dia arah patahan dan tanahnya lunak pula, sehingga semua getaran itu akan seolah-olah tertarik ke daerah Los Angeles dan getarannya akan sangat parah di daerah tersebut. Itu merupakan, makanya daerah Los Angeles ini adalah salah satu daerah yang cukup sangat tinggi seismicity-nya di Amerika. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran bagaimana aspek geologis dari sebuah gempa, aspek-aspek magnitudenya, durasi, dan beberapa hal yang sudah kita diskusikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan menambah pengetahuan. Selanjutnya nanti kita akan mempelajari dinamika struktur, bagaimana sebuah benda akan berperilaku ketika diberi getaran. Getaran itu bisa saja sumbernya dari gempa, salah satunya, atau dari sumber-sumber yang lain, dari mesin yang bergerak, atau dari angin, atau dari sumber yang lain. Nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Begitu dulu informasi mengenai aspek geologis dari kegempaan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.